Halo guys, kembali lagi di channel ini. Di episode kali ini, aku akan membawa kalian ke Norwegia ke tahun 1970 di sebuah lembah terpencil yang penuh dengan misteri dan kepercayaan tahayul. Sebuah kasus yang hingga saat ini belum berhasil dipecahkan. Kasus ini dikenal dengan nama Isdal Woman atau wanita dari lembah es. Sebuah kisah tentang seorang wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat aneh. Tidak ada identitas, tidak ada jejak keluarga, dan barang-barangnya sengaja dihilangkan petunjuknya. Lebih dari 5 dekade berlalu dan dunia masih bertanya-tanya siapa dia dan mengapa dia meninggal dengan cara seperti itu. Pagi itu, pada tanggal 29 November 1970, seorang pendaki yang berjalan bersama 2 anaknya melewati jalur pendakian lembah Isdalen. Lembah ini sendiri sudah memiliki reputasi menyeramkan. Penduduk lokal sering menyebutnya sebagai lembah kematian karena banyak kasus orang yang hilang atau tewas di sana. Bahkan pada zaman kuno, lembah ini digunakan untuk ritual pemakaman suku Viking. Saat pendaki itu melewati sebuah jalur kecil yang jarang dilalui, mereka mencium bau daging terbakar yang sangat menyengat. Awalnya mereka mengira itu hanyalah bangkai hewan, tetapi ketika mereka mendekati sumber bau, mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah tubuh manusia hangus terbakar di antara bebatuan. Wanita itu ditemukan terlentang dengan kondisi yang tidak biasa. Sebagian besar tubuhnya, terutama wajahnya dan dada, hangus terbakar. Tangannya berada dalam posisi yang aneh, seperti berusaha melindungi wajahnya sebelum kematian. Di sekitar tubuhnya ditemukan berbagai benda yang semakin memperumit kasus ini. Polisi menemukan beberapa benda di sekitar tubuhnya, termasuk botol minuman keras yang sudah kosong, 2 pasang sepatu bot, perhiasan, beberapa korek api, dan juga sebuah tas kecil. Namun semua label pada barang-barang tersebut telah dilepas, seolah-olah ada upaya untuk menyembunyikan jejak dari identitasnya. Yang lebih aneh lagi adalah ditemukannya botol pil tidur di dekat tubuhnya. Setelah autopsi, ditemukan bahwa wanita ini telah mengkonsumsi lebih dari 50 pil tidur sebelum ia meninggal. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang mencurigakan. Luka bakar di tubuhnya bukan berasal dari api unggun, melainkan dari cairan yang mudah terbakar, seperti bensin. Tidak ada tanda-tanda perjuangan atau perlawanan di lokasi yang semakin memperdalam misteri ini. Apakah ini bun-bun sendiri atau pembun-bun yang dirancang sedemikian rupa untuk terlihat seperti bun-bun sendiri? Beberapa hari setelah tubuhnya ditemukan, polisi menemukan sebuah koper misterius yang diduga adalah miliknya. Koper ini disimpan di sebuah loker di stasiun kereta Bergen. Ketika polisi membukanya, mereka menemukan barang-barang yang mengarah pada kemungkinan bahwa wanita ini sengaja menyembunyikan identitasnya. Barang-barang dalam koper itu termasuk pakaian, wig, alat rias, dan 1 buku catatan kecil, sama seperti barang-barang di TKP. Semua label pada pakaian dan barang-barangnya telah dihapuskan. Tapi yang menarik adalah pada buku catatan itu. Buku itu berisi tentang catatan perjalanan yang ditulis dalam bentuk kode. Polisi akhirnya berhasil memecahkan kode itu yang ternyata mencatat perjalanan wanita ini ke berbagai kota di Eropa, termasuk Paris, Genoa, dan Oslo. Namun setiap kali dia check-in di hotel, dia menggunakan nama dan alamat palsu. Ini memunculkan dugaan bahwa wanita ini mungkin seorang mata-mata. Teori ini tidak terlalu aneh mengingat wanita ini hidup di masa Perang Dingin, di mana aktivitas spionase sangat intens di seluruh Eropa. Ada banyak petunjuk yang mendukung teori ini, seperti penggunaan identitas palsu, perjalanan yang sering, dan cara menyamar dengan menggunakan wig. Tetapi jika dia memang seorang mata-mata, untuk siapa dia bekerja dan siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya? Apakah dia dibun-bun oleh agen lawan atau dia sengaja mengakhiri hidupnya untuk melindungi informasi penting? Pada tahun 2016, teknologi DNA modern akhirnya digunakan untuk mencoba mengidentifikasi wanita ini. Sampel DNA di tubuhnya diambil
dan dibandingkan dengan database genetik global. Hasilnya menunjukkan bahwa wanita ini kemungkinan berasal dari Eropa Selatan, mungkin dari Italia atau Spanyol. Namun meskipun DNA-nya telah diidentifikasi, hingga kini tidak ada kecocokan dengan database keluarga manapun, wanita ini tetap menjadi teka-teki. Kasus Isdal Woman penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya wanita ini? Apakah dia seorang mata-mata, seorang korban kriminal, atau seseorang yang sengaja menyembunyikan identitasnya? Dan kenapa dia memilih atau dibawa ke lembah Isdalen untuk menemui ajalnya? Kisah ini adalah pengingat bahwa di balik setiap misteri ada seorang manusia dengan kehidupan, cerita, dan mimpi yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Hingga hari ini, kasus ini masih menjadi salah satu misteri terbesar di dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori mata-mata ini masuk akal? Atau mungkin ada teori lain yang lebih masuk akal? Jangan lupa tulis opini kalian di kolom komentar. Tolong like, komen, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Thank you guys.